5, 4, 3, 2, 1, action! Sering asa-asa izin kagum ngahalangan rasa hariwang ngembang teu daya ucap nutup nahan gedang tresna rumaos sering ulang jentuh nimbang-nimbang pidasareun kedah longkewang aringgis ku bisi boa-boa asih samar tepi kalah antena lamunan nyawang geget patembongan umbar asih duaan kareut nah kaendahan nyipta lempang babarengan kalah anteng nalamunan nyawang geget patembongan mumbar tresna nu duaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah tepang sareng abdi Sahrul Gunawan di acara Cermin Cerita Menginspirasi. Kali ini saya bersama sahabat saya, penggiat seni, pelaku seni budaya ya, yang luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Happy Salma. Happy Salma jauh-jauh dari Bali ke Soreang. Luar biasa. Ieu teh nya emut kana Purwadaksi tah. Wih deui katataran Sunda itu mah selalu dongkap tiap bulan kumaha Kang. Alhamdulillah ya sudah menyambut alhamdulillah, ya. Kita sudah lama tidak bertemu dan sekarang alhamdulillah tiasa sumping ke podcast Cerita Menginspirasi ini dan kita ingin membicarakan mengenai budaya Sunda ya. Apa sih yang melatar belakangi Happy tuh seneng gitu dengan seni budaya Sunda ini? Iya. Iya mah 100 halaman mau disampaikan. Mungkin singkatnya aja ya Kang ya. Jadi memang mungkin aku tuh menelusuri gitu ya dari peran keluarga itu tuh ya, kayak dari keluarga bapak saya teh di Sukabumi memang mereka banyak seniman, pemain kecapi, penari longser, bahkan dulu saudara-saudara dari garis bapak tuh dia menerjemahkan naskah Zoro ke dalam bahasa Sunda di tahun 40-an gitu. Jadi memang bapak aku tuh ketika kuliah di Bandung dia ikut kelompok teater, dia dulu ngambil sekolahnya sosial politik dan dia aktif di teater. Jadi kita dari kecil tuh memang selalu punya kesadaran secara tidak langsung dekat dengan budaya gitu, walaupun ibu saya sekeluarganya mah keturunannya mah pedagang gitu. Tapi di rumah tuh kayak kakak saya tuh bisa nari jaipong yang laki-laki juga. Jadi saya juga dulu tuh tiap seminggu sekali di sekolah di halaman ya, di halaman sekolah itu tuh suka ada tari jaipong, kita ikut. Jadi ada kedekatan itu. Nah ketika besar dewasa
ya jadi public figure ya, kita jadi model, jadi sampul, terus main sinetron kita bareng-bareng beberapa kali ya. Kang Sahrul teh sekali pernah jadi suami saya. Terjadinya Onte ya, karena kan ceritanya kita sepasang kekasih yang tapi saya ada mencintai hambatan-hambatan. Nah, aku kawin nanti sama Hengki Kurniawan. Buanana ya, pemain sinetron yang jadi calon suamiku tuh jadi wakil bupati. Nah, terus tapi ketika di dalam dunia entertain itu yang memang apa ya, lahir dunia popularitas berarti selalu ada rasa sepi di situ. Kang Arul kalau memperhatikan dulu tuh di tempat syuting teh saya tuh suka nulis, maca sendiri. Itu tuh memang ruang-ruang aku ketika kesepian atau sendiri, aku mendekatkan diri pada karya sastra Indonesia. Dan secara tidak langsung menyelamatkan aku dari rasa sepi, hingar-bingar dunia popularitas yang kadang memang apa ya, menilai seseorang itu terang dan redup sesimpel itu gitu. Nah, kita kan harus kuat secara pondasi. Nah, sastra-sastra Indonesia itu memberikan energi yang luar biasa buat aku untuk bahwa kamu ketika berikhtiar di jalur seni, kamu jangan narsis, tetaplah berkesenian ketika ada orang melihat atau tidak, gitu kurang lebih. Nah, akhirnya jadi teruslah karena berhutang budi pada karya sastra Indonesia, aku ketika ada kesempatan buatlah pertunjukan-pertunjukan yang lahir dari karya sastra Indonesia gitu. Karena kalau ke sinetron, ke film, investasi yang besar. Tapi kalau panggung teater, aku mengutip kata-katanya Putu Wijaya, Kang Arul, katanya. Apa itu? Seni itu bertolak dari yang ada. Jadi sebetulnya dari apapun kita bisa membuat ruang berkesenian itu. Nah, itulah dunia teater. Jadi intinya ada uangnya segini, kecil atau besar, kita tetap bisa mengekspresikan diri gitu, tergantung ruangnya. Nggak taunya keterusan sampai sekarang. Dan sudah mendarah daging. Ternyata sampai jadi produser ya. Iya, jadi akhirnya dulunya bikin produser lebih ke karena sahadeuinya gitu ya. Kadang-kadang nungguin orang belum tentu bisa melakukan dan ada kesempatan itu. Nah, lalu sampai akhirnya ketika bertakdir ikhlas pada takdir kita memiliki jodoh dan saya pindah ke Bali, di situ saya berjarak dengan dunia Sunda. Saya ngelihat bagaimana lingkungan Bali, bagaimana mereka merawat budayanya. Lalu tiba-tiba saya rasa kecintaan saya pada Sunda tuh jadi beribu kali lipat gitu loh, Kang. Aku tuh jadi ngelihat, Sunda juga punya seperti ini gitu. Ada Sunda, sesuatu nilai magisnya juga, bukan hanya bobodoran hungkul gitu. Jadi Sunda aku tuh pas berjarak teh geningan secara sejarah aku melihat bagaimana para pendiri bangsa itu tuh di wilayah domestiknya hanya ada satu perempuan Sunda di sana yang punya peranan penting, seperti halnya Inggit Garnasih. Jadi aku mendalami siapa sih dia, ternyata geningan orang Bandung, orang Banjaran gitu ya. Lalu juga ternyata seni-seni tradisi yang lain gitu ya, lagu-lagu Sunda zaman dulu. Akhirnya aku menikmati lah. Kayak misalnya sulit nggak sih untuk mencari referensi gitu, karena kan sudah mulai hilang ya dengan hadirnya budaya-budaya dari luar gitu. Sebetulnya pelakunya itu banyak, Kang Arul. Tapi kadang kita kesulitan mencari referensi lebih ke karena berpencar di mana-mana. Padahal mah seniman-seniman Sunda kayak yang orang mempelajari anak-anak muda bermain kecapi, sinden, cianjuran, itu juga banyak yang muda. Tapi kadang kamana nyariina gitu. Tapi kan kalau misalnya di Bali ya, contoh ya, mereka itu tuh selain sistem pemerintahan, mereka tuh punya banjar tuh tiap kelurahan tuh ada kayak komunitas tradisinya. Jadi banjar itu dibiayai oleh pemerintah setiap hari, setiap saat mereka bisa menggunakan peralatan. Kurang lebih seperti usulan saya tadi ya, di tiap kecamatan ada koordinator kecamatannya gitu ya. Jadi di balai desa kayak gitu ya. Di sana itu tuh dibiayai untuk anak-anak tuh berlatih tari tradisinya, musiknya. Nah, karena itu kita tuh tidak bingung ketika mencari referensi. Nah, kalau di budaya Sunda itu luar biasa kaya para rinter, tapi mencar sendiri-sendiri. Dan itu harus kita jadinya teh musik kenal banyak orang. Tapi kadang-kadang kan kita nggak kenal banyak orang tapi pengen tahu terus kedah kemana tah gitu. Ya, itu peran dari pemerintah untuk bisa menyatukan itu semua. Jadi jangan database berjarak. Dikuatkan. Iya, betul ya. Kang. Itulah ceritanya. Ini luar biasa sekali ceritanya dari Teh Happy Salma ya. Dan kita akan lanjutkan tapi sebentar lagi ya. Tetap di Cermin Cerita Menginspirasi.
kita kasih tantangan nyanyi lagu Sunda. Mau nyanyi lagu apa Teh Happy? Saya teh kalau ke kawinan-kawinan Sunda ya dulu sok ada yang tari jaipong tapi di depannya teh rada Cianjuran gitu. Oh. Serat saliranya tehnya. Cobi Iya, Kang. saya ngintip ya serat salira. Salira terus kagungan serat ya Abdi. Serat salira wangi tadi tos katampi pantena sok atuh teh hidungan Mungguh tesangki serat kadresna sabudara cinta urang Waduh. gening Happy ternyata kalau bisa dikembangkan itu bisa juga nanti ngawih juga. Kang Harun, suara saya memang tidak ditakdirkan seperti Anda yang bersuara emas. Tapi Enggak, saya enggak tuh juga. pengagum kata-kata indah. Jadi banyak lirik-lirik di dalam lagu-lagu Sunda, pupuh-pupuh teh seperti puji-pujian sebetulnya. Kan Sunda tuh suka terkena bobodoran. Tapi sebetulnya dari seni-seni sastra Sunda itu selalu punya kalimat-kalimat yang bersayap. Ini kan kayak cerita lagu ini tuh ya, Betul. pujian terhadap cinta, terhadap kekasih, digambarkan begitu indah kan. Maksudnya, Betul. andai kalau kita semua banyak bisa mengartikan ya. Betul, dan ungkapan cinta ya itu tidak hanya antar sesama manusia, tetapi juga bagaimana Iya. mencintai keindahan ya. Alam. Terus kemudian bagaimana rasa nasionalisme itu bisa dipupuk melalui lagu. Ada satu lagu judulnya Cinta Nusa. Nah, itu lagu andalan saya. Hiji-hijina laguna. Setidaknya ayah daripada Setidaknya ke ayah. iya. Itu kan penting kan. Apa nah lagunya kan? Indonesia gemah ripah lojinawi itu. Bagus. Kalau dulu mah ya kalau di TV-TV daerah teh kalau pembukanya teh ada lagu itu ya, masih ada nggak sekarang itu? Kayaknya udah jarang kedenger sekarang mah ya. Oh, dulu mah ada Sukabumi lemah, asli apa? Oh gitu sempat. Gemah Lojinawi. Ya kayaknya harus mulai didoktrin lagi ya sebetulnya anak-anak tuh. Dasar perkebunan, Iya. Apa dulu tuh? Saya sampai waktu itu ada di forum ya, maksudnya tapi anak-anak gitu, maksudnya bendera Kabupaten Bandung, warnanya apa gitu. Baru ngomong gitu. Padahal sebetulnya kan itu sudah sudah tahu lah ya gitu masyarakat, tapi kan mungkin harus lebih disosialisasikan lagi. Coba ayo sok kumaha nadanya. Ini acara-acara TV Jawa Barat. Ih keren sih teteh. Indonesia gemah ripah lojinawi alam endah hejong empo sugi mukti subur tutuhan benghar pepelakan daun hejong emplo karaharjan lemah cair. Tuh kan bagaimana kayanya Indonesia gitu loh. Ya kan? Dan kan maksudnya lewat lirik, lewat kata itu tuh membangkitkan romantisme. Jadi ada orang suka berkata
Apalah arti kata-kata, yang penting perbuatan. Oh, jangan salah. Betul. Kata-kata itu bisa menyebabkan orang saling membunuh. Jadi intinya kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Bisa dan sastra memotivasi, membuat marah, dan bahkan sebaliknya. Dan sastra Sunda, Kakawitan Sunda itu sudah mengajarkan banyak sekali teks-teks yang luar biasa sih, Kang. Oke, memang tantangannya tidak mudah ya. Tapi insya Allah kita semuanya bisa di lingkungan kita sendiri bisa menghidupkan. Betul. Ya, seni budaya yang ketika itu sudah mengakar ke dalam diri kita, ya, bagaimana kita juga bisa menjaga bagaimana lingkungan kita, ya, itu juga akhirnya balik lagi kepada perilaku yang harus dilakukan. Ketika misalnya buang sampah pada tempatnya menjadi budaya, akhirnya kan bisa dilakukan terus-menerus. Disitulah kita bisa masuk dan kembali kepada jati diri kita sebagai orang Sunda. Anu kumaha teh Happy orang Sunda teh? Sunda mahnya pekerja keras, merenahnya, kekeluargaannya nomor 1. Dan somea. Somea. Tapi ingat somea teh benten sareng kepo. Da seueurna kepo enak mah. Ya, orang Sunda mah somea, ramah tamah, merangkul gitu ya. Betul. Oke. Nah, kita balik lagi ke masalah pelestarian budaya. Ya, dan apa yang dilakukan oleh sahabat saya ini memang ya sudah terbukti, sudah teruji, dan sampai dengan saat ini terus konsisten. Saat ini Happy sedang membuat, sudah selesai ya? Iya, sudah selesai. Teh Happy sudah selesai membuat film yang berbahasa Sunda full, ya. Judulnya Nana. Iya. Apa yang ingin didapat dari pembuatan film tersebut? Goalsnya apa? Dan bagaimana kesulitan-kesulitan ketika melakukan proses syutingnya? Kang Arul, sebetulnya aku tuh bersyukur banget ya, alhamdulillah ya, dipertemukan sama orang-orang yang orang Sunda yang luar biasa gitu ya. Jadi ada tokoh dia art dealer bernama Jais Daga. Dia tuh lama di Prancis. Terus dia pulang, udah dia maksudnya pensiun lah dari pekerjaannya. Salah satunya tuh dia ini mulang tarima kanya ahna kata Sunda, pengen bikin sesuatu tentang Sunda gitu. Jadi dialah investor awalnya untuk membuat film berjudul Nana. Nana ini akhirnya melibatkan sutradaranya itu Kamila Andini, lalu juga produsernya Iva Ivansyah, banyak film-filmnya seperti Sakunari, Garuda di Dadaku gitu ya, jadi memang kompeten lah. Lalu penulisnya tuh juga ada Ahda Imran, dia penyair dari Bandung juga, lalu akhirnya melibatkan seniman-seniman Sunda, karena di dalam cerita ini bukan hanya ada unsur bahasa Sundanya ya, karena settingnya tahun 50-an, 60-an, tetapi pakaian-pakaian Sunda di zaman itu, kesederhanaan orang Sunda gitu. Lalu juga ada pupuh-pupuhnya, ada juga musiknya gitu. Dan di sana itu menceritakan bagaimana perilaku perempuan Sunda pada umumnya. Ketika politik membuat porak-poranda sistem keluarga di satu rumah lah istilahnya. Itu settingnya tahun 50-an. 1950-an. Ya 40-an akhir lah ya. Oke. Jadi pasca kemerdekaan sebetulnya. Pasca kemerdekaan, Indonesia masih belum stabil ya. Stabil, banyak pemberontak, banyak gerombolan, kurang lebih kayak gitu. Bagaimana masyarakat di sana bertahan hidup, menyelamatkan diri masing-masing, dan pada zaman itu ya digambarkanlah di dalam film ini. Jadi kebayang udah pengen banget. Pengen nonton seperti apa ya. Itu sulit nggak sih ini menemukan apa kelengkapan-kelengkapan untuk mendukung syutingnya? Risetnya lumayan cukup panjang. Ini prosesnya itu agak kurang lebih 3 tahunan kan. Juga bagaimana agar film itu tuh personal. Biasanya kalau film masa lalu itu kan kayak heroik ya, kayak film-film yang harus panjang. Ini banyak hanya di dalam rumah. Jadi bagaimana properti-properti di zaman itu, lagu-lagu yang dinyanyikan, permainan anak-anak, jaleleja, tuh aku jaeman golong, hal-hal seperti itu tuh dimunculkan di dalam film. Aduh, indah banget. Dan menurut saya tuh senang banget karena Arul terlibat di dalam film ini sebagai pemain, juga membantu untuk prosesnya, karena ini akan menjadi sejarah kita. Film berbahasa Sunda pertama sepanjang sejarah perfilman Indonesia betul. Dan syutingnya di Ciwidey di daerah jajahan. Iya. Saya tidak menjajah. Selesai masa penjajahan. Kemarin sempat menghubungi ya bahwa syuting di Ciwidey.
Ya, waktu itu pas lagi sibuk dengan pelantikan ya, karena waktu itu kan mundur-mundur pelantikan ya, sampai saya berpikir teh jadi dilantik, teh urang teh ieu teh-nya apa balik di syuting. Iya kan, kemudian pas dilantik akan takutnya ganggu gitu. Pengen banget ngasih lihat bagaimana ini banyak sekali pelaku-pelaku tradisi bersama-sama kita membuat sebuah karya gitu. Pertimbangannya di Ciwidey apakah memang karena lokasi yang menggambarkan Sunda secara keseluruhan atau memang titik kejadiannya di daerah Ranca Bali itu Ciwidey? Sebetulnya titik kejadiannya mah antara dari Garut ke Bandung ya, dulu masuk hutan gitu kan. Masa-masa pergerakan DITI. Iya, banyak kan gerombolan-gerombolan orang dulu dibawa ke hutan, lalu orang pergi itu kan ya nggak seperti sekarang yang orang berjalan kaki berhari-hari. Waduh, gitu menarik sekali ya. Jadi di Ciwidey kan banyak juga setting gitu, gitu. Terus juga mungkin mencari rumah di setting tahun 50-an di Bandung juga agak sulit ya. Iya. Banyak bangunan. Ciwidey adalah salah satu tempat yang memang memberikan nuansa kita kembali ke masa lampau gitu. Indah banget. Jadi makanya Ciwidey tetap asri. Jadi seperti kembali ke kampung halaman ya, sekarang ke Jawa Barat ya. Sementara Happy sekarang sudah hijrah menjadi warga ber-KTP Bali ya. Ya. Nah, itu gimana tuh, ada pengalaman-pengalaman nggak sih? Ada perubahan budaya, terus kemudian bagaimana Happy menerima kekayaan, keanekaragaman budaya Indonesia dan apa yang bisa diambil dari perpaduan ini? Pasti awalnya itu perlu adaptasi ya. Kita mau menikah dengan orang Aceh, dengan Padang, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Portugis, Timor Leste, pasti semuanya perlu adaptasi. Sesama orang Sunda pun pasti perlu adaptasi ya. Misalnya daerah berbeda. Tentu di awalnya itu malah memberikan jarak ketika tempat tinggal aku di Sunda. Entah kenapa memunculkan kecintaan aku pada Sunda berkali lipat dari sebelumnya. Karena melihat kekayaan Bali yang begitu luas seperti tadi aku ceritain. Awalnya memang bingung karena kalau di Bali itu punya sistem adat yang luar biasa. Latar belakang agama pun itu tidak menjadi alasan. Jadi agama apapun mereka tuh bersatu di Banjarnya, melakukan kegiatan-kegiatan adat. Tapi setelah ditelaah, sebetulnya nggak beda jauh dengan di Sunda sih. Itu mah silaturahmi. Banyak sering ngumpul, tapi memang ya kalau di Bali, apapun adalah merayakan kebudayaan. Adat, semua tuh bermain simbol dan filosofis. Dan banyak jenis upacara-upacara ya di sana ya. Kegiatan-kegiatan adat, apresiasi mereka kepada alam atau apapun lingkungan. Tapi ternyata kalau menurut saya Bali itu adalah satu tempat yang menerima budaya apapun, dia terima, terus dia biaskan kembali. Maksudnya dia terima menjadi bagian, seperti halnya ada barongsai Bali. Itu kan dari China. Dia terima dan dia biaskan menjadi khasnya mereka. Begitu juga kebaya Sunda. Kebaya Sunda yang warna putih sama Bali mah diterima. Tapi menjadi bagian pakaiannya Bali, tapi dia biaskan menjadi keunikannya Bali. Sesuatu yang baru jadi ya. Sebetulnya Bali itu menurut aku adalah museum dunia terbesar. Karena segala perpaduan budaya apapun di dunia diterima sama mereka. Apabila kalau yang nggak bisa diterima akan mental dengan sendirinya. Jadi tariannya kan ada tari jogetnya mereka itu tuh juga nggak beda jauh dengan tari-tari di daerah-daerah lain gitu. Jadi apa yang aku lakukan, aku sebetulnya juga merasa diterima dengan baik dengan sahabat, keluarga di sana, dan mereka juga melihat apa yang aku bawa dari Sunda itu mereka pakai juga. Misalnya salah satunya yang paling gampang lah, cara-cara kebaya-kebaya aku yang aku pakai itu juga jadi dipakai lagi, kurang lebih kayak begitu. Jadi kalau Happy perhatikan sebagai orang Sunda nih ya, ini kira-kira apa yang harus dimiliki oleh orang Sunda untuk bisa menjaga budayanya? Ya kita bisa belajar dari manapun ya, kita bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Bali dalam menjaga kekayaan budayanya. Apa kira-kira? Menurut aku sih yang paling mendasar, hidupkan lagi Karang Taruna di daerah-daerah. Karena terasa banget ketika ada acara-acara keagamaan atau acara-acara besar, semua tuh seperti tempah ruah, tiba-tiba teriak-teriak, nyanyi atau apa. Sebetulnya mereka membutuhkan ruang ekspresi. Manusia itu menurut aku siapapun membutuhkan ruang ekspresi, baik itu untuk
menyanyi, menulis, atau apapun, ruang ekspresi. Nah, ruang ekspresi itu bisa dihidupkan adalah di Karang-Karang Taruna atau balai-balai desa, dihidupkan lagi itu kembali, dibiayai lagi juga oleh pemerintah, ada peranan dari masyarakat. Itu pasti menurut aku fondasi kita tidak akan pernah luntur. Banyak pelaku budayawan, seniman, jangan cinta bertepuk sebelah tangan gitu dengan bangsa ini. Mereka mencintai karena keturunan orang tuanya, tapi kan mereka meneruskan dan melanggengkan itu sendiri juga berat, luar biasa. Jadi bila berkawin, sistem-sistem Karang Taruna seperti zaman dulu itu dihidupkan dan punya program-program dengan ada budget tidak usah banyak, tapi hidup pasti luar biasa. Anak-anak muda punya ruang untuk berekspresi, mereka tidak menitipkan ruang-ruang ekspresinya di ruang-ruang yang tidak seharusnya. Betul. Iya kan, kayak misalnya di ruang-ruang jadinya misalnya itu yang pada akhirnya memunculkan radikalisme misalnya. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Itu kan karena mereka tidak punya ruang. Karena namanya manusia itu penuh dengan keindahan. Keindahan itu harus diekspresikan. Ya kan? Maksudnya seni itu kan bagian dari ruhnya diri kita. Ruhnya kan ada dari penciptanya, berarti kita menghormati sang pencipta kita. Lewat berkesenian itu adalah salah satu rasa terima kasih kita. Menurut aku kita bisa menjadi pribadi generasi yang santun, yang menghargai gitu. Kan sekarang jadi banyak yang selfish karena anak-anak tuh main game sendiri. Iya, coba kalau misalnya tiap minggu diwajibkan 2 jam aja anak-anak ngumpul di situ. Ada lombanya, lomba bikin lagu-lagu bahasa Sunda, nari-nari jaipong yang basic aja. Kan mereka bisa keluar dari rumah 2 jam nggak megang gadget kan, alhamdulillah. Gitu. Waduh, seru ya ngobrol sama Happy kalau untuk bicara budaya, seni udah pasti dalam ya. Apa sih yang belum Happy bisa wujudkan saat ini, cita-cita Happy yang selama ini masih kayaknya saya pengen ini tapi belum gitu. Apa sih yang belum terwujud selama ini? Kalau belum terwujud satu, saya sehat terus ya melihat anak-anak besar. Amin. Kalau cita-cita yang itu gini sih, aku tuh kan memang jatuh cinta sama sastra Indonesia ya, Kang Arul. Maksudnya ngelihat bagaimana yang kita alami sekarang. Kadang kita melewati masalah-masalah hidup yang besar seperti COVID sekarang ya. Tapi kalau kita menelaah lagi puluhan tahun yang lalu, para pendahulu kita tuh juga mengalami masalah-masalah besar. Jadi yang susah tuh bukan kita doang. Dari dulu tuh orang mengalami, kita hanya mengulangi saja. Nah, itu kesadaran itu bisa muncul apabila kita membaca catatan-catatan mereka. Bagaimana orang-orang pendahulu kita menceritakan wabah di zaman dulu, gimana perang, bagaimana kita struggling untuk susah payah keluar dari kemelut ekonomi. Itu kan bisa kita pelajari. Salah satunya sebetulnya catatan-catatan itu ada di dalam lontar-lontar. Para pendahulu kita belum ada kertasnya, mencatat di lontar. Tapi kan itu dalam bahasa yang sangat sulit kita mengerti karena mungkin udah punah bahasanya gitu. Aku cita-cita suatu saat nanti aku ingin menerjemahkan banyak karya-karya lontar Nusantara. Lalu kita terjemahkan ke dalam, kan teks lontar itu pasti bahasa. Misalnya Sunda yang Sanskerta gitu ya. Terjemahkan ke dalam aksara, lalu dalam aksara terjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Jadi kita satu memperkuat bahasa daerah, lalu kita menjadikan situasi bahasa daerah itu menjadi bahasa nasional. Jadi kita ngerti. Jangan-jangan aki urang tehnya sudah mencatat ini semua, cuman kita nggak tahu. Dia sudah menulis diary-nya, cuman di dalam bahasanya mereka yang kita tidak paham. Jadi cita-citaku suatu saat nanti ya Kang Arul, kali kita bisa kolaborasi mana di Jawa Barat, naskah-naskah pendahulu kita terjemahkan dari mahasiswa yang memang memilih program sekolahnya ke dalam bahasa-bahasa itu gitu ya. Lalu kita jadi mengerti, kita alihwahanakan ke dalam bentuk-bentuk berkesenian yang lain sehingga kita paham. Waduh, ini mudah-mudahan ditonton oleh pihak-pihak ya Dewan Literasi mungkin dan itu, atau bayangin ya sastranya misalnya lontarnya Sumatera, lontarnya Sulawesi gitu, Kalimantan. Sumatera yang banyak ya sebetulnya. Iya banyak, Jawa Barat juga banyak. Ada kok orang Tasik. Tersebar ya sebetulnya. Iya, orang Tasik di sini kalau nggak salah namanya Sinta Ridwan, dia salah satu anak muda yang punya kepandaian menerjemahkan bahasa-bahasa masa lampau itu. Waduh, cita-citanya memang benar-benar untuk seni budaya, ini luar biasa ya.
kalau ada yang cita-citana naon ya, hayang boga imah deui 5 gitu ya. Jika naon cita-citana gubernur atau apa gitu ya, dari apa namanya cita-cita kawin deung sepuguh eta mah. Oh, dasar. Aduh. Aduh. Hatur nuhun Happy, Teh Happy diantos di ingin di soreang dengan nanti kita project-project kita nanti ya. Di sini kan punya banyak Betul. tempat-tempat yang bagus, sound system luar biasa, tinggal diisi. Mungkin salah satunya hidupkan itu pasti balai-balai desa. Senang banget nanti aku datang kapan-kapan. Terakhir nih untuk anak-anak muda pesannya nih dari kaum milenial yang saat ini memang sudah bisa udah nggak bisa kebendung lagi kan pengaruh-pengaruh dari luar. Mereka juga nonton YouTube luar semuanya gitu ya, dan sudah terdegradasi budaya kita. Apa pesannya Teh Happy? Mungkin yang paling penting adalah kita harus punya perspektif atau sudut pandang tentang tujuan hidup ya. Maksudnya menjadi bahagia itu tidak harus memilih menunggu menjadi orang kaya banget, sukses seperti tercapai cita-cita. Menjadi bahagia itu bisa ketika kita menjadi apa saja. Jadi untuk misalnya generasi muda, aduh cita-cita jauh banget nih, terus pengen dikenal, sebetulnya kebahagiaan itu tidak bertolak dari yang itu gitu. Dan sebisa mungkin apabila punya konten atau apa, jangan jauh-jauh dulu. Lihat yang ada di sekeliling kita. Bikinlah cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan kita. Nenek kita, kakek kita, ibu bapak kita, tetangga kita. Di situ pasti punya kekayaan historical atau sejarah yang sangat banyak, bisa membantu pembentukan karakter kita. Jadi kita sebetulnya anak-anak muda sekarang tuh punya wadah ya untuk mereka bisa berkarya ya. Aduh, aku tuh ya pengen seperti K-pop, padahal mah tetangga nanti ahli kecapi misalnya, kakeknya dia penulis apa gitu, dulunya penari longser. Kita pelajari mereka semua, karena itu tadi jangan lupa kita itu maksudnya kan nggak muncul tiba-tiba dari langit ya. Ada nenek moyang kita yang pasti pernah mengalami dan melewati segala macam kehidupan yang bisa kita pelajari gitu. Ya. Oke. Jadi itu pesannya ya dari kami yang kalau yang dikasih tahu ini milenialnya, kalau kita milenial assalamualaikum. Jauh gitu maksudnya kita. Tapi yang harus sukses ya. Aku senang banget punya sahabat yang aku tuh kenal dari dulu ya. Sarul teh rajin ngaji nate, terus udah gitu maksudnya bakti banget sama orang tua. Kalau di lokasi syuting dia mah sabar, kalau aku mah kadang kalau nungguin tuh suka amekan itu. Sarul mah sabar banget. Kalau tiap ada masalah-masalah besar, pasti dia mengawalinya dulu dengan ketawa dan mengambil sudut pandang yang positif. Jadi aku yakin dengan kepribadian dan perilaku Kang Sahrul seperti ini, insya Allah amanah ya. Amin. Dan pasti setidaknya punya dampak yang baik untuk banyak orang. Amin doanya amin. Karena ini juga dunia yang baru Happy ya. Dan pasti tidak mudah. Tapi tidak mudah, menjadi betul. diri sendiri kamu saja itu sudah cukup. Karena tahu nggak? Orang pintar itu nggak akan jadi apa-apa kalau nggak bisa kerja sama. Betul. Satu ya kan, orang pintar juga kalah sama orang rajin. Kamu jago kerja sama dan kamu rajin gitu tah. Insya Allah. Jadi kalau pas lagi rapat koordinasi diajak seserian aku abdi. Tapi itu formal agak-agak jadi kaku gitu. Terima kasih semuanya udah menyaksikan Cermin Cerita Menginspirasi. Kali ini kita sudah terinspirasi oleh sosok seorang Happy Salma ya, wanita asal Sunda, seorang entertainer yang sekarang menjadi seorang budayawan kalau saya bilang. Ya, mohon maaf saya dahului itu, tapi memang Anda sudah termasuk kategori itu, ya Teh Happy. Terima kasih Sadayana, sukses terus untuk Teh Happy. Amin, sama-sama. Dadah, assalamualaikum. Sampai jumpa di Cermin.